Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Darmayanti. Saya dari kelas 2D PGSD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Asni Ilham SPD MSI. Baiklah, langsung saja pada soalnya, yaitu yang pertama, bagaimana implikasi dari teori-teori dalam pembelajaran di sekolah. Baik, terdapat beberapa teori dalam pembelajaran di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, teori kognitif. Nah, teori kognitif mulai berkembang pada abad ke-20. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengelola informasi, kemudian analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Nah, proses awal dimulai dengan input data, kemudian mengelolanya sehingga mendapatkan hasil akhir. Dalam proses belajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik sehingga memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua yaitu teori behavioristik. Nah, teori ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Nah, untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa. Kemudian teori behavioristik ini dinilai terlalu fokus pada pendidik. Jadi tantangan bagi guru yaitu harus lebih kreatif menyampaikan suatu teori agar tidak membosankan. Kemudian yang ketiga, teori humanis. Nah, teori humanis ini berkembang dari teori behavioristik. Lihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis ini, diantaranya metode pembelajaran yang diantaranya yaitu ilmu pengetahuan dan peran efektif faktor mental yang membentuk individu. Nah, dengan mengaplikasikan teori humanis ini, siswa akan merasa senang selama proses belajar dan bisa menguasai pembelajaran dengan gampang. Kemudian yang terakhir yaitu teori konstruktif. Nah, teori konstruktif ini sudah ada dari zaman dulu, namun masih digunakan sampai sekarang karena bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Lewat teori konstruktif, peserta didik diajak untuk memahami pengetahuan secara bebas, juga memaknai sebagai pengalaman. Nah, dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide-ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya, lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Selanjutnya lanjut pada pertanyaan kedua, jelaskan cara guru menghadapi perbedaan siswa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa siswa memiliki banyak perbedaan dalam karakteristiknya. Di antaranya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang mungkin sulit diatasi. Namun, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi perbedaan tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu selalu bersikap ramah kepada siswa. Kemudian yang kedua, tidak menyalahkan siswa jika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, siswa tersebut memang benar melakukan kesalahan, maka nasihatilah dengan lembut agar siswa tersebut tidak merasa disalahkan atau disudutkan, melainkan agar dia mengetahui yang dilakukannya sendiri.
Kemudian yang ketiga yaitu selalu menawarkan bantuan, karena pastinya setiap siswa perlu bantuan dari gurunya. Kemudian yang keempat, jadilah guru yang mampu menjadi orang tua pada saat di sekolah sekaligus teman bagi siswanya. Kemudian yang kelima yaitu selalu memberikan perhatian kepada siswanya, karena bagi seorang siswa perhatian itu menjadikan hal yang sangat membahagiakan walaupun sepele. Nah, kemudian terlebih kalau ada peserta didik yang nakal dan kemudian bermasalah di sekolah atau di kelasnya, hendaknya seorang guru memberikan perhatian kepada peserta didik tersebut, tidak hanya mengasingkannya di kelas. Nah, lalu perhatian yang bagaimana yang harus dilakukan oleh guru? Nah, ketika ada peserta didik yang memiliki masalah, hendaknya guru mengajaknya untuk berbicara empat mata, atau melakukan pendekatan agar guru mengetahui masalah yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, kemudian memberikan solusi yang dapat membantu anak tersebut untuk mengatasi permasalahannya. Lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar sangat penting. Jelaskan peran tersebut, kemudian berikan analisisnya. Nah, pertama, guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi siswa. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal, namun guru juga harus melatih keterampilan dan sikap mental yang ada pada peserta didik. Nah, pemahaman keterampilan, sikap dan mental ini tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi juga harus dikuasai dengan praktik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, mendidik adalah menambahkan nilai-nilai yang terkandung dari setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penambahan nilai-nilai akan lebih efektif apabila dibarengi dengan pencontohan kepada anak. Penanaman nilai-nilai akan lebih efektif dan dengan teladan yang baik dari gurunya yang akan dijadikan contoh bagi anak. Nah, dengan demikian diharapkan siswa dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang kedua yaitu peran guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai penyampaian materi pembelajaran kepada siswanya. Nah, dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku eksposisi, yaitu menuangkan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, sedangkan di lain pihak, siswa secara pasif menerima pembelajaran yang diberikan sehingga proses pembelajaran bersifat monoton. Nah, padahal guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih banyak lagi kegiatan yang lain yang harus dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran mencapai tujuan dan efektif serta efisien. Nah, untuk hal itu ada beberapa proses pengajaran mencapai tujuan yang efektif dan efisien yang harus dilakukan guru. Yang pertama yaitu membuat ilustrasi. Nah, pada dasarnya ilustrasi menghubungkan sesuatu dengan dipelajari sehingga peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka. Nah, yang kedua yaitu mendefinisikan. Nah, mendefinisikan ini seperti meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis. Nah, menganalisis ini bisa dikatakan sebagai membahas yang telah dipelajari bagian demi bagian. Kemudian mensintesis, yaitu mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti, hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dapat jelas dan setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar. Nah, kemudian bertanya. Nah, bertanya sering dilakukan dalam sebuah diskusi yang berarti
Pertanyaan tersebut harus disampaikan dengan jelas dan tajam agar apa yang telah dipelajari dapat diketahui dengan lebih jelas lagi. Kemudian yang keenam yaitu merespon. Merespon ini berarti mereaksi atau menanggapi pertanyaan dari peserta didik. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat merespon pertanyaan dari peserta didik dengan baik dan juga dengan pemahaman yang lebih jelas. Kemudian mendengarkan. Mendengarkan ini berarti memahami peserta didik dan berusaha menyederhanakan masalah serta membuat kesulitan tampak jelas bagi guru maupun bagi siswanya. Nah, lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan oleh guru kepada siswa seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berkaitan dengan kompetensi guru yang mana, serta berikan alasannya. Nah, menurut pendapat saya pribadi, ini berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Guru sebagai pendidik tentunya harus memiliki kepribadian yang memadai. Kompetensi guru sangat penting bagi keberlangsungan pembelajaran sebab penampilan guru bisa membuat peserta didik senang belajar atau tidak senang dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus memiliki kepribadian yang baik. Nah, guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Hal ini penting karena guru sebagai pendidik tidak bisa memberikan banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor-faktor kepribadian tersebut yang kurang mantap sehingga menyebabkan guru melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, tidak profesional, tercelah, dan bahkan melakukan tindakan yang tidak senonoh sehingga merusak citra guru. Oleh karena itu diperlukan kepribadian guru yang mantap. Baiklah, demikian penyampaian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.